Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya tentang ucapan talbiyah, yaitu labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ucapan talbiyah ini tafsirnya itu seperti apa Ustadz? Jadi biar nggak cuma basah di lisan, tapi juga bisa tahu tafsirnya dari kalimat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, makna dari talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Adalah makna dari tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadatan. Artinya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam seluruh ibadah kita. Kita niatkan hanya untuknya. Kemudian kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatannya. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, Allah yang memberi kenikmatan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kita meyakini itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mampu melakukannya dalam masalah rububiyah. Dan kita juga mengesahkan Allah dalam asma wa sifat, di mana nama-nama dan sifat-sifat Allah kita tetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut adalah yang sempurna dan tidak serupa dengan makhluknya. Maka labbaik Allahumma labbaik sampai akhir talbiyah ini mengandung makna-makna tauhid. Dan talbiyah ini juga adalah syiar dari haji dan umrah. Bagaimana tidak tatkala jamaah haji atau jamaah umrah hendak memulai manasik di miqat atau dimulai dari tempat dia tatkala haji, tatkala umrah dimulai dari tempat yang halal, dia mulai dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan wa umrah, labbaik Allahumma hajjan. Dimulai dengan bertalbiyah. Kemudian dia akan bertalbiyah dan berlanjut talbiyahnya bagi jamaah umrah sampai tatkala dia sebelum masuk Masjidil Haram atau sebelum dia tawaf. Sedangkan jamaah haji akan berlanjut talbiyah tersebut sampai sebelum dia melempar Jamratul Aqabah, yaitu di hari ke-10. Maka ini syiarnya jamaah haji dan umrah. Syiarnya dari haji dan umrah. Dan kalimat talbiyah ini sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa memiliki makna tauhid, dan masih banyak orang yang menyebutkan kalimat-kalimat tersebut tapi dia tidak paham maknanya. Sehingga antara apa yang keluar dari lisannya dan amaliannya jauh. Dia bertalbiyah, tapi dia masih memberikan sesajen kepada gunung, pohon, laut, dengan meyakini bahwa jika dia tidak memberikan itu, maka bisa datang kepadanya mara bahaya. Ini perbuatan syirik. Dia bertalbiyah, tapi dia masih sering datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh untuk meminta hajatnya kepadanya. Ini perbuatan syirik. Karena doa adalah ibadah, yang mana ibadah ini hanya diberikan kepada Allah semata. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia bertalbiyah karena dia seyogyanya tidak memahami makna dan hakikat yang terkandung dari lafaz talbiyah tersebut. Mari kita bahas satu persatu supaya bisa kita pahamin kata demi kata
dari lafaz talbiyah ini. Pertama, disebutkan labbaik Allahumma labbaik, yang mengindikasi makna ijabatan ba'da ijabah, yaitu kami menjawab panggilanmu ya Allah setelah jawaban. Yang artinya apa? Benar-benar kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh girang dan semangat. Jadi gak hanya kita katakan dipanggil kemudian menjawab, enggak. Tapi tatkala lagi disebutkan labbaik Allah, artinya kita menjawab panggilan Allah setelah jawaban. Kemudian tersirat juga dari makna labbaik Allahumma labbaik, inqiyad ba'dal inqiyad, bahwa kami tunduk kepadamu ya Allah setelah ketundukan. Tunduk di atas ketundukan. Kita berserah diri. Kita menjadi hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepadanya. Kita tunduk di atas perintah-perintahnya sehingga kita melaksanakannya, dan larangan-larangannya sehingga kita menjauhinya. Kemudian tersirat juga dari makna labbaik Allahumma labbaik adalah al-iqtirab ba'da al-iqtirab, mendekat setelah mendekat. Yaitu tatkala seorang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami mendekat kepadamu dengan ketaatan. Setelah kami mendekat kepadamu dengan ketaatan, artinya kita mendekat dengan penuh pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Kemudian juga tersirat dari makna labbaik Allahumma labbaik, yaitu hubban ba'dal hubb, cinta di atas kecintaan. Karena diambil dari kata imra'atun labbah, dan istilah ini tidaklah dinisbatkan kepada wanita yaitu labbah kecuali tatkala dia muhibbatun liwaladiha, dia mencintai anaknya. Artinya tatkala kita menjawab panggilan Allah dengan kata labbaik Allah, maka kita menjawab panggilan tersebut disertai dengan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta adalah di antara amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, dan Allah cintai amalan tersebut. Di antara amalan yang paling Allah cintai, yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadanya, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma labbaik tersirat dari makna tersebut adalah mulazim bi ta'atillah, yaitu senantiasa seorang hamba berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari makna apa? Diambil dari kata labba bil makan. Artinya mulazimun bil makan wa muqimun lah. Seseorang berada di tempat tersebut dan senantiasa berada di dalamnya. Maka seorang hamba kalau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dia juga menjawab panggilan Allah, mendekatkan diri dengan ketaatan, dan senantiasa dia berada di atas ketaatan tersebut. Dia berusaha untuk menjadi hamba yang seperti ini. Kemudian tersirat pula dari makna labbaik Allahumma labbaik adalah makna al-ikhlas. Diambil dari kata lubbu syai', inti dari sesuatu, murninya dari sesuatu. Artinya kita jadikan ibadah itu benar-benar murni dan suci, bersih dari kotoran-kotoran yang bisa membuatnya keruh, seperti riya, kemudian sum'ah, dan lain-lainnya. Artinya kita jadikan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka ini makna dari labbaik Allahumma labbaik. Kemudian selanjutnya labbaik la syarika laka labbaik. La syarika laka labbaik.
tidak ada sekutu baginya. Setelah kita menetapkan bahwa kita menjadikan ibadah ikhlas hanya untuknya, kita akan senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Kita menjawab panggilan-panggilannya dengan penuh semangat. Kita mencintainya. Kita mendekat kepadanya dengan ketaatan. Setelah itu, kita pula menafikan seluruh peribadatan, seluruh sesembahan-sesembahan selainnya. La syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu baginya. Apapun yang dijadikan sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita nafikan, kita tiadakan itu semua. Baik itu jin, baik itu pohon, baik itu penunggu ini, penunggu itu, baik itu wali, baik itu orang soleh yang sudah mati. Jangan sampai ibadah kita tujukan kepada mereka, karena telah kita nafikan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian selanjutnya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Pujian, kenikmatan, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata-kata tersebut ada alif lam yang mengindikasi makna istighraq, dalam. Artinya pujian, seluruh puji-pujian, kenikmatan, seluruh kenikmatan-kenikmatan, kerajaan, seluruh kerajaan-kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Menjadikan Allah tunggal yang memilikinya, menjadikan Allah tunggal yang berhak dipuji, menjadikan Allah tunggal yang memberi kenikmatan-kenikmatan. Kita menetapkan tauhid rububiyah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga indikasi makna tauhid. Kemudian yang terakhir, la syarika, diulangi lagi, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah makna dari talbiyah, yang intinya adalah kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semata dalam segalanya, baik dalam masalah ibadah yaitu tauhid uluhiyah, ataupun dalam masalah perbuatan Allah yaitu tauhid rububiyah, atau dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya yaitu tauhid asma wa sifat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.